terkait seberapa efektifkah hukum kebiri di Indonesia. Dalam Officium Nobile, saya dari Situmorang SH, advokat dari kantor hukum Toga Situmorang, Lafon Jakarta, Kemang, yang beralamat di Gedung Pikadeli, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99, Jakarta Selatan. Hari ini saya akan memberikan edukasi terkait seberapa efektifkah hukum kebiri di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum dari kebiri kimia di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, di mana juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun di dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dikatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Kembali lagi yang kita sampaikan, seberapa efektifkah hukum kebiri di Indonesia? Menurut saya sangatlah efektif dengan adanya pemberian hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pada anak di bawah umur. Karena kenapa? Kalau tidak ada pemberian efek jerah terkait hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang melecehkan atau yang menyetubuhi anak di bawah umur, sangat tidak ada terkait efek jerah bagi pelaku tindak pidana tersebut, khususnya dalam persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Untuk itu, maka saya mengharapkan agar para pelaku tindak pidana tersebut yang melakukan pelecehan atau pemerkosaan anak di bawah umur untuk dapat segera diberikan tindakan hukum supaya pelaku tersebut dengan adanya hukum kebiri akan menjadikan bagi pelaku atau oknum tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur akan menjadi suatu efek jerah dan tidak akan lagi atau tidak melakukan perbuatan yang akan merugikan atau yang akan membuat anak di bawah umur tersebut anak tersebut tidak trauma dengan adanya oknum atau pelaku tindak pidana dari pemerkosaan anak di bawah umur tersebut yang memang diduga baik itu disengaja. Nah, ini kita akan coba terus mendorong kepada para penegak hukum khususnya untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku tindak pidana pelecehan atau pemerkosaan anak di bawah umur. Adapun tujuan dari hukum kebiri adalah, di sini kita kutip dari dokter umum atau konsultasi seksologi Oka Negaram, pelaksanaan hukum kebiri memiliki efek negatif lantaran penyuntikan zat anti testosteron
testosteron ini bisa menurunkan dorongan seksual untuk sementara waktu saja. Nah, untuk itu ya, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ya, sangatlah membantu ya bagi korban daripada tindak pidana pelecehan atau pemerkosaan ya anak di bawah umur. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tersebut, maka akan menjadikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana pelecehan atau pemerkosaan anak di bawah umur tersebut ya, dengan tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan-perbuatan ya yang akan merugikan anak-anak ya di bawah umur, ataupun ya biasanya itu terdiri dari wanita ataupun ya anak di bawah umur lainnya. Di dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tersebut tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ya, dikatakan di ayat 2, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi. Yang ayat 3, pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ya. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ya, ini sangat baik. Karena kenapa? Agar para pelaku tindak pidana ya, dengan cara melakukan ancaman kepada anak atau melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan oknum atau pelaku tersebut ya, akan menjadi efek jerah bagi pelaku atau oknum tersebut ya. Untuk itu ya, kembali lagi saya juga menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya ya terkait terhadap pengawasan ya orang tua untuk anak-anaknya, agar selalu dapat untuk memberikan pengawasan yang ekstra ketat ya bagi anak-anak, baik itu di dalam rumah ya atau di luar rumah ya, baik itu di sekolah pun ya ataupun di area bermain manapun ya, anak-anak itu berada ya, selalu untuk menjaga ya dan mengawasi dengan ketat ya. Dan juga saya menghimbau juga ya kepada para penegak hukum
ya, atau kepada pemerintah khususnya, ya, agar dengan adanya hukum kebiri di Indonesia ini, ya, akan menjadi efek jerah bagi para pelaku. Dan caranya, ya, dengan melakukan, ya, tindak pidana persetubuhan dengan cara mengancam atau dengan cara melakukan kekerasan terhadap anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, ya, terkait edukasi, ya, seberapa efektifkah hukum kebiri Indonesia. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk penonton. Jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, tadi bilangnya udah mati. Karena itu tadi mati dia sebentar. Oke, jadi sekarang. Sekarang bisa. Oke, sekarang Bapak bilang udah itu dulu yang saya bisa sampaikan hari ini. Terima kasih untuk menonton dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk bergabung di channel ini. Sekian dan terima kasih. Oke. Jangan lupa kepada masyarakat, ya, Indonesia untuk selalu like, mengkomen dan mensubscribe, ya, terkait seberapa efektifkah hukum kebiri Indonesia, ya, yang pada hari ini saya memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Salam sehat buat kita semuanya. Salam satu hukum.